Masalahnya bukan di MUI. Karena dari dulu kita tidak pernah menolak vaksin meningitis, padahal vaksin itu belum keluar fatwa halalnya sampai hari ini. Kenapa? Serumnya masih dari babi. Gak ada yang menolak. Setiap jemaah haji itu berlomba-lomba untuk saling mendahului agar divaksin meningitis. Tapi sekarang ada niat baik, wallahu alam, dikucurkan biaya dari pemerintah untuk lembaga pendidikan pesantren. Kita senang pemerintah peduli, karena itu memang tanggung jawab pendidikan. Tapi persoalannya, diikatlah hati para ulama itu kepada bantuan sampai lupa kepada bantuan Allah Ta'ala. Maka nauzubillah, hari ini kita rusak pendidikan tersebut atas nama pendidikan. Dan lebih rusak lagi ketika ternyata sekarang arah pendidikan itu menurut kajian guru-guru kita para ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, ternyata frasa agama di dalam pendidikan dihilangkan. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ketika hari ini kita berbicara tentang vaksin, kita diajak untuk mencurigai MUI. Nyohana betul MUI. Vaksin Sinovac sudah halal katanya. Kita curiga pada MUI. Lalu kalau MUI kita curigai, lembaga mana lagi yang harus kita percaya untuk mengeluarkan sertifikasi halal? MUI mengeluarkan halal tentang vaksin karena memang dalam analisa keilmuan Islamnya tidak ada unsur yang haram, tidak ada yang najis. Masalahnya bukan di MUI. Karena dari dulu kita tidak pernah menolak vaksin meningitis, padahal vaksin itu belum keluar fatwa halalnya sampai hari ini. Kenapa? Serumnya masih dari babi. Gak ada yang menolak. Setiap jemaah haji itu berlomba-lomba untuk saling mendahului agar divaksin meningitis. Kenapa? Yang jadi masalah sekarang adalah orang yang punya kepentingan terhadap vaksin tersebut sudah dicurigai. Kenapa? Karena sering berbohong. Setiap orang yang berbohong senantiasa berbohong hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Walaupun dia bicara jujur, orang sudah tidak percaya. Maka ketika programnya meluncur dari mulut yang berbohong, siapapun yang menyatakan bahwa itu benar, bahkan orang itu pun dianggap sebagai pembohong. Masalahnya, tahapan-tahapan menjauhkan umat dari syariat dimulai dari menjauhkan mereka dari para ulama. Dan menjauhkan dari para ulama itu berjalan secara sistematis dari semua arah. Tidak terkecuali orang-orang yang mengajarkan ngaji membenturkan pendapat para ulama dengan hadis Nabi. Maka kalau sempat ada pengajian, Anda percaya Nabi atau percaya ulama? Itu bahagian dari kelompok ini yang mengajak masyarakat untuk tidak percaya lagi kepada para ulamanya. Bahasanya indah sekali, membenturkan antara Nabi dengan ulama. Otomatis alam bawah sadar kita akan katakan, kami lebih percaya Nabi daripada ulama. Pertanyaannya, dari mana Anda tahu bahwa itu adalah ucapan Nabi kalau bukan dari para ulama? Sistematis. Ini baru dari lembaga keulamaannya. Orang-orang yang mengaku ustadz, yang mengajarkan ilmu, tapi membenturkan antara ucapan Nabi dengan pendapat para ulama. Yang kedua, dari sistem pendidikannya, kita diarahkan untuk bagaimana kebobrokan para ulama itu dipublikasi. Kita sangat berbahagia dan bangga ketika mendengar ada seorang alim terlibat dalam sesuatu yang barangkali menurut kita tidak baik. Kita publikasi, dikorek-korek. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, dalam sistem pemerintahannya, sudah lama saya mengkritisi. Dulu ulama itu hidup di tengah-tengah masyarakat, ekosistemnya lahir dari masyarakat, hidup di tengah masyarakat, mati di tengah masyarakat. Sekarang ditarik, dikeluarkan. Dulu ketika seorang belajar mengaji, belajar sendiri, cari uang sendiri, beli kitab sendiri, alim sendiri, pulang kampung, datang orang kampung mengaji, dibuat balai, dibelikan tanah, diwakafkan, beliau kembangkan sendiri, sampai akhirnya beliau meninggal dan pesantrennya pun meninggal dengan sendirinya. Kita kagum.
kuburannya kita ziarahi. Tapi sekarang ada niat baik, wallahu alam, dikucurkan biaya dari pemerintah untuk lembaga pendidikan pesantren. Kita senang pemerintah peduli, karena itu memang tanggung jawab pendidikan. Tapi persoalannya, diikatlah hati para ulama itu kepada bantuan sampai lupa kepada bantuan Allah Ta'ala. Sekarang ditanamkan di alam bawah sadar kita, dalam rangka akreditasi pendidikan, maka yang namanya pendidikan itu kurikulumnya harus seperti ini, bangunannya harus seperti ini, satu kelas itu harus sekian orang, satu guru harus sekian murid, kemudian kita istilahkan ada rombel dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, para profesor yang super hebat itu lahir dari rombel ini, dari ruang belajar tersebut, ataukah dari kurikulum tersebut? Tidak. Ternyata mereka lahir itu secara natural, dan kapasitas keilmuan mereka itu tidak akan terjangkau oleh generasi yang sekarang. Belum mereka kuasai semuanya. Kalau sekarang kita katakan bahwa teknologi harus dikuasai oleh orang-orang yang kuliah teknik, pertanyaannya, ulama di masa lalu kuliah teknik di mana? Al-Khawarizmi itu kuliah matematik di mana? Di fakultas MIPA apa beliau kuliah? Al-Farabi itu kuliah sastra di mana? Ibnu Sina itu kuliah kedokteran di mana? Ternyata mereka tidak lahir dari universitas. Kita bangun sekolah dengan sistem hanya untuk memudahkan, tapi bukan untuk membatalkan bahwa yang di luar itu tidak punya keterampilan. Tapi sekarang diarahkan benak kita bahwa kalau bukan keluar dari lembaga pula, maka kapasitas keilmuannya itu patut dicurigai. Ini menjadi masalah. Maka diarahkanlah untuk masuk berlomba-lomba. Ketika lembaga itu membatasi jumlah murid yang diterima, bahkan untuk masuk pun kita sudah mulai melakukan kecurangan. Mulailah sogok, menggunakan semua akses yang kita miliki. Orang dalam bahasa Inggris kita disebut people in, orang dalam. Dari proses masuknya saja sudah salah. Belajarnya ditanam lagi bahwa nanti yang diterima adalah yang IPK-nya tinggi. Orang mulai berlomba mencari IPK, tidak lagi berlomba mencari ilmu. Yang penting saat ujian nilainya bagus, walaupun dalam sehari-hari tidak punya kemampuan. Untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, IPK itu sama sekali tidak pernah menjadi masalah murid. Itu adalah masalah bagi guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan kepala daerah. Karena bila murid di kelas tersebut banyak yang tidak lulus, wali kelasnya digugat oleh kepala sekolah. Bila di sekolah tersebut banyak murid yang tidak lulus, kepala sekolahnya akan dipersoalkan oleh kepala dinas. Bila di kabupaten, kota, dan provinsi tersebut banyak sekolah yang tidak lulus, kepala daerahnya akan dipersoalkan oleh Kementerian Pendidikan di pusat. Maka supaya kelulusannya tinggi, saling menguntungkan, apa yang terjadi? Guru-guru membocorkan jawaban ujian kepada murid supaya IPK-nya tinggi. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru, kepala dinas bekerja sama dengan kepala sekolah. Akhirnya IPK-nya tinggi semua, ilmunya tidak ada semua. Maka jangan pernah lagi berharap ada anak-anak yang akan belajar karena menyambut UN. Mereka hanya akan menunggu saja pemberitahuan bahwa UN besok soal ini ujian nomor sekian, sekian-sekian, jawabannya pulan-pulan-pulan. Tidak ada lagi kegelisahan pada hati murid. Hanya yang gelisah itu guru dan kepala sekolahnya. Ini sistem yang kita bangun. Maka nauzubillah, hari ini kita rusak pendidikan tersebut atas nama pendidikan. Dan lebih rusak lagi ketika ternyata sekarang arah pendidikan itu menurut kajian guru-guru kita para ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, ternyata frasa agama di dalam pendidikan dihilangkan. Tidak lagi memasukkan makna ketuhanan yang maha kuasa dalam pendidikan kita. Nauzubillah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.